Ini si KC masih ke rumah sakit ya. Itu mah itu perkara gampang ya. Sebetulnya KC sudah di rumah sakit nggak usah dipulangin kalau masih kondisinya nggak baik. Apalagi caranya Udah gimana? Ya memang harus digores. bayar di mana-mana harus bayar. Kalau nggak bayar ya nggak harus pulang masuk ke kandang Polsek, lagi lah enak Polres. aja. Orang tahanan kok maunya hidupnya enak. Ya bayar kalau mau hidup enak memang kudu bayar. Nah sekarang kalau sekarang duit yang kemarin 400 juta pada kemana aja kan pertanyaan begitu kan? Jadi kalau diberitakan dia membaik, tetapi kan di depan mata saya sendiri kondisinya itu masih Aduh, lemah, kasihan ya KC. badannya sangat kurus, tidak seperti yang pernah kita lihat Fotonya nggak, Pak Amin? nggak boleh difoto. Nggak boleh. Nggak boleh foto, nggak boleh. Ketika mohon maaf BAB aja gitu, sampai harus masih dibopong oleh anaknya. Pak Batiar, mana ada yang lihat Pak Batiar nggak? Pemburu sebentar. Sebentar ya. Kalau ada yang bisa menghubungi Pak Batiar boleh masuk dong. Saya lagi mikir ini ya. Ini saya lagi mau kumpulin duit lagi buat KC. Katanya kan sakit. Ternyata Saifuddin udah kena TBC, muntah darah nggak bisa batuk lagi. Jadi nggak bisa kumpul duit. Nah kita mau kumpul duit supaya KC bisa dibayarin di rumah sakit. Tapi kumpulin duit pakai akunnya kita sendiri. Nanti kita buka di sini gitu loh. Terus nanti duitnya kita kasih langsung ke KC. Ya disaksikan nanti ada saksinya. Supaya jangan dituduh nilep duit lagi. Ya kan itu kita kumpulin duit dari Saifuddin kita yang dituduh nilep lagi. Ya kita mau kumpulin buat KC mana ya? Pak Batiar ada nggak rekeningnya itu masih ada nggak gitu loh? Maksudnya saya mau nanya rekeningnya dulu yang buka baru itu masih ada apa nggak ada gitu loh? Ada boleh tolong ada yang menghubungi Pak Batiar? Bentar-bentar Pak Paul. Iya supaya masuk saya mau nanya rekeningnya. Lewat Gimana? Galarua aja Pak. Langsung Galarua yang handle itu. Iya nanti Bantu. jadi tapi jangan masuk rekening Galarua tapi rekening kosong karena itu nanti buat KC khusus. Jadi kita ngumpulin buat KC supaya orang tahu nih rekeningnya nol, ya kan? Terus ini kita ngumpulin dapat berapa 100 juta apa 200 juta, udah langsung kasih ke KC jadi kita seminggu kita mau kumpulin buat KC seminggu, kumpulin cuma 50 juta apa kumpulin cuma 20 juta seikhlasnya kalian. Terus kasih nih, udah terus kita udah selesai, udah begitu aja. Karena katanya ke rumah sakit nggak ada duitnya. Udah nggak ada duitnya, nggak tahu saya juga bingung duitnya katanya 1 M dikemanain gitu nggak, saya nggak ngerti. Dari kita aja 400 juta kan katanya pengacaranya pro bono. Nah saya bingung terus buat apa yang 400 juta tambah lagi yang dari Yusuf Manubulu 100 juta tambah ada di rekening dia ada duitnya lagi, saya juga bingung ya kan. Cuma nggak apa-apa, pokoknya kita kumpulin duit aja. Kita kumpulin buat dia berobat, takutnya bener-bener nggak ada duitnya loh ya, takutnya bener-bener nggak ada duitnya berobat. Inilah Saifuddin kalau nggak transparan kan, akhirnya Iya. orang nggak percaya. Iya ini jadi kita bingung sekarang, dia ngumpulin duit kan nggak kumpul-kumpul duitnya. Iya. Nah kita mau kumpulin tapi rekening udah rekening kosong, terus udah gitu selesai ditutup. Nah makanya bisa nggak nih siapa yang punya rekening kosong yang baru terus kita tutup. Muridnya Gilo sih nih Pak Saifuddin nih, belajar Iya nih salah belajar di Saifuddin ini, salah guru dia ini. Ngomong perkaya diri juga lagi Dulu padahal sudah saya ajarin ya Saifuddin itu. Ya, tapi dia nggak mau belajar sama saya, belajarnya sama Gilo. Salah dia si Saifuddin itu, bukannya belajar sama saya, belajarnya sama ini ya, belajarnya malah sama si Gilo. Jadinya katanya juga ya, nggak ngerti ya. Pak Paul, Ya, itu serius Pak. Iya katanya nggak ada duitnya lagi Pak. Pak. Katanya udah nggak ada duitnya lagi. Kasihan juga ya. Makanya ini makanya kita takutnya bener-bener nggak ada duitnya gitu. Udah yang penting kita kumpulin duit seminggu ini. Tadi saya tiba-tiba keingetan tadi ya, lupa nih, kita udah mau selesai malah baru keingetan. Pokoknya kita kumpulin aja. Terus tapi pakai rekeningnya kita sendiri. Terus apa namanya kita tampil diiniin apa namanya lebih baik dicek dulu Pak Paul. Dicek dulu Pak, takutnya acting juga Pak. Kan Karena kita nggak tahu Pak Paul. iya. oh yang ngecek harusnya siapa yang sana yang bisa masuk Iya, sana Pak Batiar ya. Baca Makanya itu saya nanya Pak dengan anak Batiar. itu.
Apa nanti hari Minggu aja nanti kita ngumpulinnya Iya. ya? Oh, Hari sebelum Minggu aja karena kita begini, kumpulin Pak ya. Paul. Begini saya bilang itu dicek dulu. Beberapa hari yang lalu tuh keluar itu videonya KC, entah siapa yang bikin, minta bantuan supaya ditransfer uang ke rekening ini. Tapi atas nama siapa nggak jelas. Jadi saya bilang jangan mau kan gitu. Jadi saya pikir ini permainan ini. Jadi menjual perkara atau permasalahan dari KC kepada orang-orang yang tidak mengerti. Jadi lebih baik dicek dulu. Bahkan saya pikir itu punya kemampuan untuk itu Pak Paul. Terima kasih. Makanya nih, makanya kita kumpulin sendiri aja. Kita kumpulin sendiri, kita kumpulin duit sendiri, ya. Nanti dibuka di sini. Kalau dia nggak mau terima ya nggak apa-apa, malah bagus kan. Kalau dia gengsi terima duitnya dari buronan ini kan, dari si psikopat keparat ini ya kan. Kalau dia nggak mau terima duitnya nggak apa-apa, ya kan. Pokoknya kita kumpulin, niat kita baik kan gitu kan, niat kita baik, niat kita kumpulin duit. Tapi saya nggak mau pakai nama orang lain lagi, nggak mau pakai nama grupnya mereka lagi. Ntar ditilep, mereka yang nilep ngomongnya nuduhnya kita lagi ntar. Nanti kan jadi nggak enak kan. Jadi kita Iya, pokoknya Pak Paul. kumpul. Jadi polanya itu seperti kawan-kawan di Zoom ini membantu Pak Apolinari saja Pak Paul. Lebih aman Pak. Jadi Iya lebih kontrolnya aman gitu, di tangan kita sendiri duitnya. kontrolnya di membernya Zoom ini sendiri dan bisa dipertanggungjawabkan pemasukan maupun pengeluarannya gitu Pak Paul. Jadi kita ngumpulin, terus kita kasih ke dia gitu loh. Memang butuh rumah sakit, pokoknya nih dapat seginian kita kumpulin dah. Nah, setelah itu udah kita langsung tutup rekeningnya, jangan dibuka lagi. Ya, tapi harus Ya. di cross check dulu Pak Paul, Pak Santiamer bener Pak. Jangan sampai terjebak lagi kita. Nggak taunya duitnya ada, cuman masuk ke kantong-kantong yang nggak penting. Jadi harus. Nah, yang bener saya dulu nih, khawatir, betul. karena ngeliat gaya hidupnya KC di masa lalu, ya saya cuman khawatirnya diperjualbelikan. Cuman kayaknya kalau kita mau nolong, mah nolong aja sih. Kalau saya mikir saya begitu. Cuman makanya kita batasin seminggu ini kita kumpulin sedapatnya berapa. Cuman dapat 20 juta, dapat 50 juta, dapat 100 juta, pokoknya nih dari grupnya kita terus kita kasih. Kan begitu kan? Ya setuju Pak. Cuman kali ini kita nggak mau pakai rekeningnya grupnya mereka lagi, kita nggak percaya. Takutnya nanti nggak jelas gitu loh. Oh ini nomor rekeningnya KC, oh ini nomor rekeningnya ini, nomor rekeningnya. Nah nanti duitnya nggak di tangan kita, ya kan? Katanya ini mana Paul, duitnya mana, ditilep nih, kan kurang ajar kan? Omongan-omongan yang nggak baik gitu loh. Ini siapa Ya, nih? tapi Blessing begini channel. Pak Paul, konsekuensinya kalau seperti ini suka nggak suka mereka itu ya harus terima berapapun yang dikasih oleh teman-teman di Zoom ini. Jangan nanti mereka nuduh hanya nanti dicuri sama Pak Paul lagi seperti yang kemarin itu Pak Paul. Iya. Makanya kita buka rekeningnya kita open di sini. Makanya nunggu Pak Batiar aja. Kita pakai rekeningnya Pak Batiar lagi. Dulu kan sudah pernah dibukakan. Terus tiba-tiba Saifuddin bilang pakai rekening dia. Ya kan, udah pakai rekening dia, udah masuk 400 juta, katanya duitnya ditilep sama saya. Kalau duitnya masuk rekening dia, ngomongnya saya yang nilep. Ya kan repot gitu loh. Atau Makanya begini, Pak Paul, atau begini Pak Paul, kalau Pak Baktiar masih ada akunnya terkumpul di sana dalam 1 minggu, langsung bayarkan ke pihak rumah sakit. Masalah kelebihan atau kekurangan, betul ya. ya. Jadi nggak ada duit lebih yang harus dipakai yang nggak benar, betul-betul untuk merawat Pak Untuk rumah KC sakit aja, ya. Ya kalau kurang ya tinggal sampaikan ke Iya, pihak takutnya keluarga nanti kasih ke istrinya Nah, KC, itu malah kan istrinya KC beli BMW baru lagi ntar. Repot Nah. nanti. Sekarang Setuju, ide bagus Pak. Beda ibu bagus, saya Pak. Ide yang saya sangat bagus. meninggal aja saya nggak kumpulin duit. Ibu Iya. saya meninggal aja saya nggak minta donasi dari kalian. Iya kan? Ada nggak saya kasih rekening minta donasi dong buat ibu saya meninggal? Nggak ada. Iya kan? Pak Iya, ini KC kita mau bantu ya, supaya kita lihat dia peduli. Takutnya memang benar-benar nggak punya duit. Tapi benar tadi ya, kita nggak mau kasih ke keluarganya, kita bayar ke rumah sakit ya. Kalau nggak mau terima ya udah, itu buat kita, buat masuk ke rekening Damaris. Janjian begitu ya ini ya. Ini Setuju, janjian Pak. ini direkam ini ya, live ya. Kalau mereka nggak mau terima, ya masukin ke Damaris rekening itu, ya. Tapi buat kasih makan orang miskin. Tetapi kalau ternyata memang rumah sakit butuh, kita bayarkan langsung ke rumah sakitnya.
Kayaknya bagusan begitu ya. Ini Blessing You Channel, silakan. Oke, shalom Pak Sepol, shalom Ya. semuanya. Ya, saya juga baru nyampe ini tadi kan sempat habis dari sono, terus Abi juga harus ngecek ke dokter dulu di Bekasi. Baru aja belum lama nyampe, saya ini sumpek, saya akhirnya cari kopi. Terus saya baca di grupnya Esther gitu. Terus apa ngumpul, jadi saya masuk begitu. Jadi saya terangkan ketika saya kontak dengan Feby itu saya maksudnya tentang persidangan dan sebagaimana, saya bilang saya nggak pernah diajak. Terus akhirnya ditelepon hari Kamis ya, ditelepon sama Bu Sarah, jadi saya diajak gitu. Jadi sekarang hari apa ya, udah Sabtu ya, Sabtu pagi ya. Halo? Jumat malam ini. Jumat ya. Sekarang Jumat ya, berarti kemarin. Ya, kemarin saya pergi gitu. Saya menengok. Jadi beliau pertama juga saya lihat pas lagi itu dijaga satu satu lagi dari baju-baju dari kayak pengadilan lah, kejaksaan lah gitu. Terus ya saya masuk, saya ini kondisi keadaannya banyak orang bilang membaik ya, kalau dia dari sebelumnya dari ruang ICU dan sebagaimana. Tetapi ketika saya nanya gitu kan, sebelum ngomong dia udah bilang Pak Amin ya iya gitu. Jadi dia ulurkan tangan kayak gini, tapi dalam masih posisi tidur. Jadi saya pegang, dia juga nggak lepas tangan. Aduh, saya jadi pengen nangis lagi nih. Jadi betul kondisinya memang membaik, tetapi pada saat saya di sana ya saya lihat si badannya kurus habis begitu. Jadi kurus habis dan posisi beliau masih sangat lemah. Jadi akhirnya doakan dengan Abi, dan ini juga itu buat duduk juga susah. Dan saya cari keterangan kemarin sebelumnya ketika mohon maaf BAB aja gitu, sampai harus masih dibopong oleh anaknya, digendong gitu untuk ini. Tetapi ya saya juga nggak tahu juga dah. Kalau menurut saya beliau masih sangat dalam kondisi lemah, walaupun selang udah nggak ada, ngomongnya aja lemah banget. Daging sih ada, cuman sangat kurus. Yang lucunya, aduh, masih dalam keadaan posisi lemah, kita habis doakan, terus ada yang pegang itu, ya masuk, bilang kita hanya mendoakan, terus kita keluar, habis itu kita pamit, begitu pamit diikutin lagi, gitu. Jadi kalau mengenai keamanan dijaga sangat ketat ya, sangat ketat dijaga, gitu. Saya aja pas masuk terakhir mau minta pamit izin ini aja, diikutin gitu sama pihak kepolisian, dan juga di situ ada dari pihak pengadilan. Tetapi ketika ada pas sore dari luar kota, dari kota Tasik ingin bertemu saya, bertemu satu tempat, terus dia ngajakin makan, dan saya mengajak anaknya makan juga, tetapi beliau sibuk. Nah, saya dapat kabar beliau sudah dipindahkan dari rumah sakit ke kalau nggak salah Polres Ciamis. Di situ saya ngomong, apakah kamu tidak bisa protes bahwa Bapak masih dalam keadaan sangat lemas? Begitu. Kalau menurut pandangan mata saya, itu masih memerlukan perawatan. Tetapi kata anaknya itu sudah keputusan kepala rumah sakit atau dokter di sana. Dan kalau mengenai medis kan saya kurang begitu tahu gitu. Tapi kan dari penglihatan saya, beliau memang harus masih perlu perawatan gitu. Tapi entah kenapa juga, tapi karena alasannya sudah sehat, sudah membaik, beliau sore jam berapa ya, habis maghrib kalau nggak salah ya, anak yang ngurus semua, jadi langsung dibawa ke ruang tahanan gitu, Pak Sepol. Begitu aja. Berarti udah nggak perlu duit dong, udah rumah sakitnya udah selesai kan? Ya pas lagi kemarin kan siangnya kan, makanya saya lihat begitu, saya mengambil inisiatif yang saya kenal gitu.
kayaknya kita harus menolong gitu. Kan di sana juga rumah harus dikontrak, anaknya juga harus nemenin gitu segala ya, Kontrak bolak-balik rumah kan. setahun paling 20 juta loh. Lebih kayaknya, karena kan tempatnya agak lumayan ini juga karena ada berapa kamar di situ. Aduh, setahun tuh 20 juta loh kontrak rumah di Ciamis. Saya 3 kamar. gitu tahu. 3 kamar, 1, 2, 3, 4, 6 kamarnya agak kecil-kecil gitu yo. Iya, Yang memang ya kalau dia mau sampingnya sewa cuma kamar ada yang empang dilebihinnya suruh bayar sendiri. Masa? Wah, kalau gitu kita nggak perlu urunan. Kalau gitu kita nggak jadi, jangan. Kita nggak mau dia urunan terus kita buat mewah-mewah anaknya beli BMW, nggak mau. Iya, Heeh. betul. Kita nggak mau, nggak rela, kemarin nggak ikhlas. mengambil sikap pribadi ya. Iya, Saya hanya sama mengambil satu sikap lagi, pribadi Pak Amin. Sorry, ya. itu tadi waktu Pak Amin nanya, kan kalau terdakwa itu sakit gitu ya, kan dia bisa minta ini apa namanya dokter yang kedua gitu loh. Jadi kalau dokter pertama bilang udah oke, second opinion gitu loh. Masa sih pengacaranya nggak bisa? Soalnya pada Karena waktu nggak itu bayar, hanya bukan ada Najwa. Febri. Itu harusnya caranya yang benar adalah si KC pengacaranya datengin dokternya. Nih saya kasih 20 juta, tolong bikin surat rumah sakit, KC masih perlu perawatan. Itu yang benar caranya begitu. Serius. Kalau nggak begitu nggak akan dijalanin. Kasih 20 Karena juta pada- dokternya. Memang Karena pada begitu saat caranya begini- di Indonesia. Emang mau gimana lagi? Atau Memang second begitu. opinion lah, Pak Paul, cari second opinion gitu Nggak kan? usah kasih 20 juta, nggak perlu pakai secondan itu. Barang second lah. Ah, iya logikanya Aduh, kan ya. harusnya pengacaranya bisa, tapi kalau nggak punya Goblok pengacaranya. Pengacaranya Aduh. goblok soalnya. Siapa karena KC-nya pada juga sih. saat pemindahan begitu itu cuman ada Febri ya, gitu. Nah, Ya Febri goblok, kan anaknya juga anaknya. goblok sebenarnya. Gitu. Anaknya juga goblok itu si Istrinya? Febrinya juga, tolol itu. Ada istrinya, jadi kan jaganya gantian ya, dan kebetulan pas saya nyampe malam dia kebetulan jaga di sana, pagi beliau baru pulang Soalnya juga. sama Makanya keluarganya sebentar KC cuma balik baca lagi. di duit doang sih. Gitu, Astaga. beliau ini. Pak Paul, itu Pak Bahtiar itu sangat tahu persis itu Pak Paul. Jadi pakai Bahtiar aja, di komunikasi saya sangat baik juga. Jadi untuk cek Pak Santi Paul Amer. itu sangat bisa. Ya, Pak Santi Amer, ya. itu Pak Amin tuh baru datang dari lokasi gitu loh. Jadi ngapain kita mesti buang waktu, buang uang, buang tenaga lagi nyuruh Pak Bahtiar ke sono. No, maksud saya cek and recheck, ya cek and recheck. Nah, Karena itu waktu tadi saya, barusan enggak, barusan bukan. Pak Waktu Amin saya ditarakan, laporan. dengan Bahtiar, komunikasi saya mereka itu sangat terbuka, tuh. Dan saya nilai anaknya ini juga nggak beres, gitu loh. Jadi Iya, maksudnya- saya belum kenalan aja, tapi maksudnya- saya dengan mereka diskusi sangat mendalam. Wah, ini anaknya juga nggak beres ini. Bukan masalah. Enggak, maksudnya kan kita baru dengar laporan langsung nih dari Pak Amin. Yang Pak Amin sekarang posisi di mana? Enggak lah, Sudah gini di loh. Jakarta. Bukan Sudah masalah di laporan Jakarta. langsung dari Pak Amin. Masalahnya gini loh. Kalau ada, ini si KC masih ke rumah sakit ya. Itu mah itu perkara gampang ya. Sebetulnya KC sudah di rumah sakit, nggak usah dipulangin kalau masih kondisinya nggak baik. Apalagi caranya gimana? Udah Ya memang harus dipores. bayar, di mana-mana harus bayar. Kalau nggak bayar ya nggak harus pulang, masuk ke kandang lagi lah, enak aja. Orang tahanan kok maunya hidupnya enak. Ya bayar, kalau mau hidup enak memang kudu bayar. Nah sekarang kalau sekarang duit yang kemarin 400 juta pada kemana aja, kan pertanyaan begitu kan? Berarti posisinya Pak KC sekarang udah di ini ya, udah di tahanan Polres ya. Udah ditahanan lagi, makanya kan aneh. Ah, Itu antara pengacaranya yang tolol, anaknya yang tolol, atau memang keluarganya cuma menggunakan KC buat cari duit doang. Terus sekarang kita kumpulin duit buat apa coba? iya. Nah, iya, buat rumah sakit kagak, buat bayar polisi kagak, buat bayar dokter kagak, buat beli BMW lah. Masa kita dibodohin? Nah iyalah, coba pakai otak, coba kita pakai otak. Kita mah kalau mau kasih duit beneran kasih. Kita mah nggak cuma ngomong doang, tapi buat apa gitu loh. Kita kumpulin, saya yakin kalau kumpulin kita teriak begitu banyak yang mau. Yang penting kita open di sini. Nah sekarang masalahnya buat apa begitu loh. Kalau memang masuk rumah sakit,
Kita carikan duit supaya benar-benar ibu saya meninggal saja saya nggak kumpulin duit. Saya nggak minta-minta duit. Ibu saya meninggal aja saya nggak tabur rekening di sini. Nggak minta-minta duit lo buat sama kalian. Ini demi KC kita akan kumpulin duit. Tetapi buat apa? Gitu loh. Mesti benar. Karena kita dari yang kemarin kita sudah merasa tertipu. Ya. Kemarin itu kita sudah merasa tertipu. Kita kumpulin 400 juta malah kita dituduh nilep. Sekarang 400 jutanya kemana sekarang pertanyaannya? Pengacara pro bono. Polisi kagak bayar. Rumah sakit kagak bayar. Lalu 400 jutanya kemana? Wah, jangan sampai nanti tiba-tiba Saifuddin ganti mobil. Repot lagi, lebih pusing lagi tuh ntar. Ribet. Berarti rencana ini batal dong, Pak. Karena Pak KC ternyata tidak di rumah sakit. Iya, gitu saya pikir ya? masih di rumah sakit nih, malah tiba-tiba udah pulang lah. Kita bingung jadinya nih informasinya. Iya, karena dia kan ini sidang, nggak bisa Iya, salah. Sampai berlama-lama. pulang begitu salah itu. Mm-mm. Salah. Itu salah. Aduh, harusnya kemarin Pak Batiar kesana ngurusin terus langsung bayar rumah sakit. Ya, tahu gitu, kita terlambat taunya. Tahu gitu Pak Batiar langsung datang, nggak usah bilang-bilang nih. Pegangin 20 juta dokternya. Langsung bikin rekomendasinya, sakit parah Pak, mau mati Pak. Coba deh. Memang begitu Iya. caranya. Bukan second opinion Jadi KC kelamaan, bisa Bu. dirawat lebih intens. Iya, langsung kita kasih duit. Dokternya kasih 20 juta, Pak. Ini mau mati, Pak. KC, Pak. Udah sekarat, Pak. Napasnya udah tinggal 1 doremi, Pak. Udah sakratul maut. Begitu kan? Kasih 20 juta. Memang begitu Tadi Pak caranya. Tadi Pak Amin cerita katanya dia dikawal ketat ya. Gimana sih Pak Amin? Iya, mau dikawal ketat apa? Yang awal kan juga dikasih duit. Nih, Bang, pegang dulu, Bang, 5 juta, Bang. Oh. Ya memang Gitu begitu ya. caranya di Indonesia. Mau gimana lagi? Aduh, kita memang di Jadi ini Indonesia udah semua kudu terlambat bayar. Pak ya. Di Indonesia semua Udah kentut aja terlambat kudu ya. bayar. Udah terlambat, KC-nya udah masuk lagi. Nah, udah Polres. terlambat, bayarnya mahal. Nggak bisa nyabutnya lagi, bayarnya mahal. Iya, Panjang kalau nanti. kemarin cuma bayar keluar 30 Rumah juta, sakit. polisinya yang ngawal kasih 5 juta, dokternya 20 juta, kelar, selesai. KC tetap di rumah sakit, bahkan nanti sidangnya ditunda. Kalau udah kayak gini, masuk rumah sakit, kita nyebut lagi nggak cukup 100 juta. Ya kita Nah. doa buat KC lah, semoga kuat fisik dan Ya udah, iman. kita jangan ngumpulin duit lagi, jangan. Soalnya nanti, Lawyernya kecele nih Pak Paul. Maksudnya mau bikin duit malah tekor. Proyek gagal, KC proyek korban. gagal. Itulah kalau Jangan, kalau motivasinya gitu nggak jangan benar. ngumpulin duit dulu, nanti duitnya nggak jelas. Nanti kalau bener, makanya kalau udah vonis saja, nanti kita lihat cek bagaimana, baru kita. Saya khawatirnya bener-bener KC mati gara-gara ini loh, nggak ada duit berobat loh. Saya khawatirnya begitu loh. Makanya kasihan gitu loh. Itu kan sama-sama kita berjuang ya. Walaupun cara Iya, kita Pak. berbeda, saya nggak setuju dengan KC, tapi itu namanya kita sama-sama berjuang. Kita harus pikirkan juga, ya kan? Iya banyak kok orang yang terbeban Ya, sebetulnya. tapi kan masalahnya pengacaranya nggak jujur. Nggak mau terbuka. Lu jangan ngomongin dia deh Pak, aku langsung darah tinggi. Minum makan bawang putih dulu kayak Wonder Woman kemarin. kita dibikin jadi ATM, sorry aja. Heeh. Iya, jangan. Iya, tadinya saya udah kepikiran dari kemarin ya. Saya pikir, aduh, apa kita kumpulin duit ya lagi ya. Cuman kita kumpulin sendiri, Pak Batiar yang kumpulin kayak kemarin rencana kita semula. Terus Ya, kita langsung langsung ke tadi rumah ada sakit usulan ya. bagus Pak Santiamer. Kita langsung samperin rumah sakitnya, kita bayar. Samperin langsung. Iya, bayarin rumah Tapi sakitnya. udah terlambat Akses ya. juga bagus dia. Samperin langsung. Jadi fact finding gitu. On the spot. Iya, mau berapapun bayarnya, kita bayarin rumah sakitnya. Pokoknya supaya KC bisa di rumah sakit. Iya. Itu yang benar. Gitu. Berarti ini aja Pak Paul, apa namanya? Terlambat Ada. kita dapat kabarnya, terlambat ini kita nih. Ya mungkin. Nanti kan kejadian lagi nih Pak KC misalnya di sidang sakit lagi. Mati Jadi udah ada udah. yang standby di sana. Sekali Selamat lagi masuk rumah dulu. sakit mati Pak KC. Orang Aduh, kalau dalam satu sedih. semester, dalam 6 bulan kena tipes demam berdarah 2 kali, pasti mati. Suruh makan 3 lagi ya. Aduh. Nggak, pokoknya kalau dalam satu semester, dalam 6 bulan, dia kena tipes, tipes 2 sama kali TB ya. 2 kali, pasti mati. Janganlah. Iya, Kesian. serem loh, merinding saya jadinya. Karena memang Iya. kalau di penjara itu nasib tergantung yang nanganin siapa, yang megang. Yang megang tolol bisa mati.
Berarti sebenarnya Pak Paul ini sih antisipasi aja ya, jadi kepikiran gitu loh. Berarti mesti ada orang yang standby di sana. Begitu Pak KC sakit lagi masuk rumah sakit langsung ini deh, langsung kita bertindak gitu loh. Kali ini enggak, kali ini matinya nggak ketahuan. Aduh, Bisa udah mati dulu. aduh. Wah, itu udah banyak kasus ya. Udah banyak kasus itu. Narapidana mati di penjara, bukan digebukin ya. Oh, jangan bikin enggak, karena memang kena tipes demam berdarah 2 kali. Karena kan waktu itu belum dia ke klinik, terus pulang nggak bener-bener sembuh. Karena nggak ada dana dia kan. Iya. Nah, terus sebulan dia lagi masa recovery, kena lagi. Kan ininya kan ini lagi kan, virusnya galak lagi kan. Ngantem dia lagi, mati dia langsung. Nggak tahan. Aduh, ngeri. Ini Iyalah. demamnya nggak tahan dia, demamnya nggak tahan. Aduh, serem. Memang yang kalau diberitakan dia membaik, tetapi kan di depan mata saya sendiri kondisinya itu masih Aduh, lemah. kasihan ya KC. Badannya sangat kurus, tidak seperti yang pernah kita lihat. Fotonya nggak, Pak Amin? Nggak boleh difoto. Nggak Nggak boleh foto, nggak boleh. Oh. Takut mereka, kecuali Dan ketika saya masuk pamit pulang aja dikawal laras panjang kok. tapi Harus enggak, panjang. tapi jangan deh, Tapi mendingan kita jangan kumpulin dulu karena kumpulin duit juga buat apa gitu loh sekarang ini. Kita kumpulin duit buat apa coba? Sekarang kalau kumpulin duit ya, akhirnya malah buat Orang foya-foya banyak. anaknya KC. Iya. Iya kan? Balik lagi, ibu saya meninggal aja saya nggak bagi-bagi rekening. Iya kan? Nggak mintain duit sama kalian kan? Ibu saya meninggal kan? Masa saya mau buat orang lain terus saya bela-belain buat beliin dia BMW? Nggak rela, saya juga nggak mau. Dan saya nggak mau juga. Ini modus-modus begini, ini modus ini kalau menurut saya. Iya, Jadi Modus yang gagal itu Pak Santi Ahmad, bener modusnya gagal itu. iya betul. Malah akhirnya KC-nya kasihan. Aduh, sial bener sih KC ya. Pak Pol, saya Ya kira Pak Robert. saya kira ini ada unsur sengaja untuk meracuni Pak KC di penjara Pak ya, karena kita melihat peristiwa si Pak Damanik dulu, Pendeta Damanik waktu dia peristiwa Poso itu masuk penjara, memang dia sengaja mau dibunuh, dikasih segala macam makanan yang beracun, cuman karena ya kemurahan Tuhan lah, dia tetap bisa survive dan akhirnya ya dia keluar. Jadi saya tidak percaya dengan hukum di Indonesia soalnya. Jadi kalau hal-hal begini ada kesengajaan daripada para petugas untuk meracuni makanan yang dikasih supaya dia cepat mati. Jadi ya mungkin di sini ya kita ya tidak mempersoalkan bagaimana ya masalah kegagalan daripada para pengacaranya, tapi mungkin sebagai kemanusiaan ya. Tapi memang harus ada pengawasan kemana dana itu, siapa yang bisa membuktikan bahwa ini directly ke Pak KC dengan kebutuhannya, karena ya sebagai manusia juga. Jadi boleh nanti saya izin bicara 2 menit aja, Pastor. Enggak, jangan deh, nanti memelas nanti ada orang ketipu lagi, kejeblos lagi, udah cukup. Bukan, saya hanya ingin menjelaskan ini bukan modus atau apa, bukan inisiatif daripada keluarganya Pak KC, tapi inisiatif Enggak saya deh, pribadi. nggak usah. Jadi kita nggak mau ya, kita nggak mau. Pokoknya kalau KC di rumah sakit kita kumpulin dana. Tapi kalau udah nggak di rumah sakit, jangan. Sebab nanti ada yang ketipu lagi. Channel ini dipakai buat ini, nanti tiba-tiba ada jadi nggak berkat, malah nggak berkat. Saya nggak mau ya, kita nggak mau kasih kesempatan buat begituan. Kemarin kalau lagi di rumah sakit nggak pulang, kita kan gimana caranya, kita udah pikirkan tadi ya, saya sudah ini kan. Tapi kalau sudah pulang nggak ada, jangan memelas di sini, nanti orang tertipu ya kan, orang itu nggak diberkati. Mendingan kasihkan ke Damaris aja uangnya ya. Nah, nanti kalau KC sudah vonis, sudah mau apa, baru kita carikan duitnya lagi. Tapi pakai caranya kita, nggak mau pakai caranya mereka. Dan caranya mereka udah jelas gagal. Duit 400 juta nggak tahu, jelas nggak kemana itu, kita nggak ngerti. Ya. Ini mah bukan buat anak istrinya si KC nih. Transparan tuh uang 400 juta kalau memang mau didukung oleh masyarakat umum. Terbuka, tunjukkan duitnya itu kemana sekarang. Bikin laporan terbuka aja. Dan memang kalau kebutuhannya seperti apa ya, dari kejujuran itu kita bisa lihat nih bener nggak nih. Kita Kalau pasti nggak, carikan kok, karena KC kan berjuang sama kita kan. Iya.
Aduh, pokoknya kita carikan ya. Nanti kita sambil monitor terus. Kita terus monitor ya. Kita terus monitor terus. Mana kita informasinya cukup terlambat ya. Saya pikir masih di rumah sakit hari ini. Kita kejar cepetan kumpul. Kita seminggu. Tadi bener Pak Santiamar. Kita langsung bayarin rumah sakitnya. Jadi kita yang langsung bayarin kebutuhannya berapa. Saya yakin banyak kok. Kalau memang dibuka, memang untuk sesuatu, pasti banyak yang mau nyumbang kok. Banyak yang mau nyumbang, ya. Tetapi kalau kita juga nggak mau ini terus menjadi mubazir. Anda di rumah lagi kapiran, lagi nggak punya duit, sok-sokan mau nyumbang KC, Anda sendiri lagi kelaparan. Kalau Anda kasih ke orang miskin, saya jamin Anda akan diberkati. Iya. Tapi kalau terus Anda kasih uangnya buat beli BMW sama anaknya KC, Anda tidak akan diberkati. Saya jamin Anda tidak diberkati karena Anda hanya hura-hura saja. Anda buang duit. Itu namanya pemborosan. Saya nggak setuju. Ya, kita menabur pun harus menabur di tanah yang subur. Nah, saya harus mengarahkan Anda untuk menabur ke tanah yang subur. Kalau itu KC benar-benar masuk rumah sakit, nggak ada duitnya, Anda dan saya harus urunan. Karena itu di depan mata, ya, itu di depan mata. Tapi kalau sekarang mau diapain lagi? Mau bayar rumah sakit juga kagak, mau buat apa? Ya kan? Masa kita mau kumpulin duit? Masa sewa rumah nggak cukup 20 juta mah kelewatan lah. Anda yang di Jakarta, coba anaknya KC di Ciamis sewa rumah katanya nggak cukup 20 juta. Wah, saya mah nggak terima loh. Sewa rumah nggak cukup 20 juta di Ciamis setahun. Wah, itu udah jadi rumah gedung itu 20 juta setahun di Ciamis. Ciamis loh, di kampung itu. Kalau di Jakarta aja masih bisa dapat kok setahun 20 juta, bagus kok. Ya, 3 kamar. Lagian kan kita bukan untuk keluarganya KC, kan kita mau bantu KC-nya kan, Pak. Ya kita mau, ya kaminya kalau bantu KC kan mestinya keluarganya kita rawat juga karena nggak ada penghasilannya lagi. Cuman kan aneh gitu loh kalau bilang setahun itu sewa rumahnya mahal sekali. Mau berapa? 40 juta. Wah edan itu sama-sama pejabat itu. Saya di Bali ya sewa rumah 40 juta setahun dulu memang. Tapi gede, kamar mandinya aja 4. Ya, di atas 2, di bawah 2. Di kamar saya 1. Ya kan? Kamar mandinya 4, ya kan? Setahun 40 juta di Bali memang gede. Karena saya kan GM ini kan pegang wilayah besar. Di rumah saya memang besar, gitu loh. Mobilnya carportnya bisa berdua, 2 mobil di Bali lo, di Denpasar lo saya lo. Serius? Iya. Di jalan di jalan Sultan Agung. Sultan Agung gede. apa? Ya. Jalan Agung ya. Di tengah kota persis. Denpasar 40 juta pasti rumah gede. Ya, itu saja sudah gede. Ini sekarang di Ciamis 20 juta, kalau kurang gede mah kelewatan. Gitu loh. Jangan, kita juga nggak mau begitu. Ya, Pak Paul ya. Jangan deh kalau begitu jangan. Saya pikir tadi masih di rumah sakit. Kan Pak Kaca di penjara. Untuk apa kita sewan rumah yang nggak dia tinggalin, Pak? Untuk keluarganya. Kan keluarganya kan tetap harus ngurusin kan istrinya segala macam kan. Anaknya kan kerja, Pak. Kan kerjanya cuma ngurusin KC anaknya. Kan belum ada penghasilan anaknya. Ya 400 juta dipertanggungjawabkan dulu lah. Baik. Andai kata lah 400 juta sudah habis lah buat beli mobilnya orang lain lah. Udah salah sendiri. Saya heran ya, KC ini kan masih bisa ngomong. Kenapa dia nggak bersikap tegas gitu? Saya heran. Iya, jangan-jangan habis kita ngobrol gini mereka bilang lagi dengan sombongnya, siapa yang minta duit? Kita nggak perlu duit kalian, kan bisa. Iya. Waduh. Bila perlu pengacaranya itu pecat itu, saya nggak mau kamu selesai. Iya, biarin aja mereka bertanggung jawab. Makanya kita heran. Ini apa gitu? Anaknya itu lagi paling kurang ajar itu. Tanya petir paling persis itu. Kita maksud semua baik ini. Tapi kalau mereka bermain busuk ya biarin mereka aja yang panen sendiri sana. Jangan begitulah. Heran saya kata ini. Ngomong. Kan dia tahu nih kok jadi begini kan gitu. Tahu dia. Saya mau ngomong langsung gitu kan bisa. Nanti dengan sombongnya ada yang mau batuk-batuk bilang kita nggak perlu duit kalian kan bisa juga Pak. Iya. Takutnya memang begitu. Teman kalau tadi kita kumpulin duit, misalnya ternyata dia tetap mengotot, kita nggak minta duit sama kalian, ya kita langsung kasih ke Damaris. Gitu kan? Kalau jadi, tapi kan nggak jadi ya Pak? Ya nggak jadi, jangan dulu. Karena nggak jelas nih. Karena ini nggak jelas.
Karena nggak jelas, kecuali kalau harus di rumah sakit. Berarti kan udah nggak bisa buat apa-apa. Kita kumpulin duit juga nggak bisa buat apa-apa. Iya kan? Itu laptop lah. Jadi itu Lebih bagus, tanpa Pak. belajar aja. Ya, lebih bagus Pak Paul untuk kita fokus selain Damaris dengan Galarua. Galarua. Galarua ini kan ke depannya ini kan perlu dana besar untuk lobby-lobby internasional, Ya. Australia, Eropa, Amerika. Kalau memang untuk perubahan Indonesia tidak bisa dirubah dari dalam, rejim tidak melihat ini sebagai hal yang penting untuk dilakukan, ya kita bersuara dengan lobby internasional. Nah ini Galarua perlu dukungan di situ Pak, Ya, ya kan? betul. Harus dari luar. Iya. Itu Karena fokusnya memang kita Indonesia udah nggak bisa dari dalam, Pak. Harus dari luar. Oh iya, sistem korupnya udah kayak gini, semua Udah saling korup ya. melindungi Tapi polisi kantong aja kudu yang dibayar. Mau rumah sakit aja buat pembantaran aja kudu dibayar dokternya. Iya. Tapi ya seperti pembicaraan yang sudah-sudah, Galarua ini bukan ormas. Galarua ini adalah NGO ya kalau bisa dibilang ya, untuk NGO. menyuarakan kepentingan masyarakat umum tanpa melihat latar belakang agamanya. Islam pun kalau ada masjidnya ditutup oleh agama lain, Galarua wajib maju ke depan. Nah, dengan kasus yang kita Kristen juga dilakukan sama, kita pakai Galarua untuk bersuara. Sehingga keadilannya tidak memandang agama apa. Indonesia dengan kebodohannya berpolitik Identitas. identitas agama ini yang membuat kita rusak terus, ditambah dengan korupsi. Pak Robert udah bicara sama saya betul bahwa ada dua hal yang harus dilawan di Indonesia. Identitas agama harus dihancurkan, koruptor harus dilawan. Ya, betul. Ya mungkin Galarua aja Pak kita support Pak. Oke, ini sementara kita call dulu, tapi tetap teman-teman informasinya cepat ya. Jadi takutnya memang benar-benar butuh duit loh. Ya. Apapun kita mesti bantu loh. Ya. Salah nggak salah, pokoknya harus bantu. Cuman harus benar-benar kali ini bantu itu yang benar gitu loh. Jangan kayak kemarin akhirnya kita bantu, malah duitnya nggak jelas kemana, buat beli mobil lagi ntar. Kacau balau ntar. Iya. Mungkin Pak Paul, mungkin ada orang di sini yang memang posisinya di Ciamis gitu loh. Jadi kita jangan cuma dapat dari sosmed, tapi dapat dari langsung fakta di lapangan. Kalau saya sih kepikiran nanti Kace sidang lagi sakit, masuk rumah sakit gitu loh. Itu momen yang tepat kita bisa langsung action kan. Kemarin itu kita pikir kan sudah beres semua kan, udah ditangani semua kan, dengan gagah berani kemarin lawyernya kan. Nah, Mana? terus nggak taunya saya baca ada broadcastan minta uang, lalu kita pikir, lalu duit yang kemarin kemana? Jangan-jangan bener-bener nggak dikasihkan ke KC juga bisa kan? Kita nggak ngerti kan? Udah Iya, kita cari lagi betul. deh yang bener. Nah, tapi kan masalahnya ini sekarang Kan logikanya gini Pak kasihan Paul. amat dia si sial bener Iya. ke KC ini loh. Iya, kan sidangnya KC juga kan pakai acara demo-demo juga kan? Apa nggak stres tuh Pak KC gitu loh? Kalau saya sih lihat kalau udah kondisi kayak begini ya, tadi dengar ceritanya Pak Amin, mungkin nanti sidang berikutnya ya KC tertekan lagi, dia pasti langsung ya kalau pengacara yang cerdas ya, langsung ke rumah sakit, langsung minta diopname gitu loh, sekian hari. Itu cuman kita kan dapat laporannya kan biasanya kan dari sosmed gitu loh Pak Paul. Jadi ya untung aja nih tadi Pak Amin udah dapat dari sana kan. Jadi kita tahu kan kalau di sosmed beritanya dia masih di rumah sakit. Ternyata dari Kalau saya kemarin informasi terimanya terbaru, ada broadcast ke saya, ada kawan kita. Loh kita bukannya nggak mau bantu, ngomongnya saya nggak mau bantu apa segala. Oh kita dari kemarin mau gitu. bantu, masalahnya merekanya tidak mau dibantu. iyalah. Kita dari kemarin mau bantu, kita standby mau bantu dari kemarin. Ya kalau saya usul Pak Pol ya, kita mungkin melalui Damaris Pak, karena ya kita pertimbangkan ini dari kemanusiaan kita saja, yang penting bisa dimonitor, karena kalau memang benar Pak KC yang membutuhkan dengan untuk melanjutkan kehidupan ini, jadi kita juga berbeban. Cuman saya setuju dengan Pak Pol, jangan ini disalurkan kepada channel-channel yang akhirnya mubazir karena tidak straight to Pak KC yang membutuhkan. Jadi kalau ada gerakan untuk bantuan ya mungkin melalui Damaris karena Damaris kan sudah teruji Pak. Itu aja usul saya. Oke, terakhir nih light season, terakhir ya, light season.
Ya, Pak Paul Dere, langsung Amerika. Pak Paul Dere. Light season. Oh, dua-duanya ngilang semua nih. Oke, jadi pembahasan Gilbert tak bertitit ini, ya yang Pak Kacet tadi, yang Pak Kacet tadi kita standby ya. Kita mau bantu kok, kita mau support. Yang penting jelas, ya jangan kayak kemarin lagi nggak jelas. Ya, ini light season silakan. Ini.